Selamat bertemu kembali di My Channel Peti Kemas, salam saham-saham siap terbang. Di kesempatan hari ini saya membuat video tentang pembahasan bandarmologi, atau sering kita dengar bandar. Sudah merupakan rahasia umum bahwa transaksi yang terjadi di pasar saham, baik itu di pasar saham Indonesia, maupun di pasar saham lainnya. Tidak semuanya transaksi murni yang dilakukan oleh para investor atau trader, dalam artian, ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh siapapun itu untuk kepentingan atau tujuan lainnya selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Market maker, atau lebih sering dikenal dengan sebutan bandar, dalam dunia saham adalah siapapun itu, baik perseorangan, kelompok, institusi, atau apa saja, di mana mereka mempunyai cukup dana dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mengkuasai sejumlah lembar saham suatu perusahaan yang besar di pasar, sehingga mempunyai cukup power untuk mengatur harga lewat permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut di pasar. Dari penjelasan tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan, bandar adalah yang mengatur harga sebuah emiten saham di pasar. Bandar jugalah yang dapat membuat harga sebuah saham menjadi sangat undervalue atau overvalue. Jika ditanya apa tujuan bandar, pasti sangat banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pasti, tujuan sebuah saham diatur harganya adalah agar pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan rencana-rencananya dengan lancar. Salah satu rencana yang paling sering dilakukan yaitu mencari keuntungan dari volatilitas harga saham, atau istilah kerennya, menggoreng saham. Peran bandar dimulai bahkan sejak saham tersebut belum melantai di bursa saham. Kok bisa? Iya, sebelum melantai di bursa, sebuah saham yang akan melakukan IPO, Initial Public Offering, atau penawaran perdana saham akan melakukan mekanisme yang bernama book building. Book building adalah mekanisme di mana underwriter sebuah saham, menentukan harga penawaran perdana sebuah saham yang didasarkan kepada seberapa besar permintaan investor akan saham tersebut. Pada proses inilah tugas pertama bandar dilakukan. Bandar bertugas untuk mengatur, agar IPO dapat berlangsung sesuai dengan keinginan. IPO yang sukses ditandai dengan adanya oversubscribe yang tinggi pada saat book building saham tersebut. Oversubscribe yang tinggi berarti pada harga yang telah ditentukan, permintaan akan saham tersebut tetap tinggi, bahkan sangat tinggi sehingga permintaan biasanya berkali-kali melampaui jumlah saham yang tersedia sehingga investor yang memesan sejumlah saham, hanya akan mendapat sebagian kecil dari jumlah yang ia pesan. Semakin tinggi angka oversubscribe berarti semakin besar juga permintaan investor akan saham tersebut. Dalam ilmu mekanisme pasar, semakin tinggi permintaan, dengan jumlah penawaran yang sama, maka seharusnya akan membuat harganya tergerak naik. Jadi saham-saham yang ada saat book building mengalami oversubscribe, pada saat ia melantai di bursa, seharusnya harganya akan bergerak naik karena para investor yang tidak mendapatkan saham sesuai dengan jumlah yang ia inginkan pada saat book building akan membelinya di perdagangan pasar. Tapi dalam kenyataannya apakah setiap saham yang mengalami oversubscribe berakhir dengan harganya yang terus naik? Mari kita lihat saham yang baru IPO ini di tahun 2021 ini. Dengan oversubscribe yang 8,7 kali atau 97.000 pemesanan saat pencatatan dan hari-hari berikutnya perdagangan saham buka auto reject atas ketika perdagangan hari IPO pertama di bursa saham. Terlihat dari gambar chart emiten saham buka bergerak relatif menurun, bahkan hingga tanggal terakhir pada saat pengambilan data di gambar ini di pasar saham buka ditradingkan di harga 296, jauh di bawah harganya pada saat IPO yaitu 850.
Lalu kemanakah larinya para investor yang oversubscribe 8,7 kali itu? Jika memang benar kelebihan permintaan hingga 8,7 kali, kenapa performa harganya malah cenderung kurang baik seperti yang terlihat pada gambar chart di video ini? Inilah tugas bandar yang pertama kali dalam siklus kehidupan sebuah saham. Pada saat saham itu akan dilahirkan ke dunia, tugas bandar adalah untuk memastikan kelahirannya disambut dengan baik oleh pasar. Bandar juga bertugas untuk mengatur siapa yang bisa mendapat sebuah saham dan beberapa banyak saham yang diterima pada saat IPO. Jadi jika melihat penjelasan di atas, terjawab sudah, bandar terlahir dan ikut terlibat, bahkan sebelum saham itu diperdagangkan secara resmi di bursa saham, dengan tujuan pertama adalah IPO sebuah saham, sehingga emiten dapat mendapatkan sejumlah dana dari IPO, sesuai dengan targetnya. Lalu, bagaimana kita mengetahui apakah sebuah saham sedang dibandari atau tidak? Pada dasarnya sebuah saham akan selalu mempunyai pemegang mayoritas di pasar, baik itu bandar atau bukan. Hanya saja, tidak semua saham bermain setiap saat. Ada kalanya jika memang sedang tidak demikian, maka tugas seorang bandar hanyalah memantau atau menjaga harga sebuah saham dalam rank harga tertentu. Dalam kasus lainnya, bisa juga memang pemegang saham mayoritas bukan seorang bandar. Dalam kasus ini, jika ada bandar yang ingin memainkan harga saham tersebut, harus meminta izin pemegang saham mayoritas agar prosesnya tidak terganggu. Tanda sebuah saham yang tidak dimainkan oleh bandarnya, terlihat dari volume dan value transaksi yang relatif kecil jika dibandingkan transaksi hariannya. Ini dikarenakan transaksi yang terjadi hanyalah transaksi real, yang dilakukan oleh investor atau trader di pasar. Hal ini dapat dideteksi dengan mudah menggunakan volume moving average. Jika volume moving average-nya bergerak cenderung meningkat, disertai dengan adanya kenaikan volume transaksi, itu merupakan sebuah pertanda awal sebuah saham mulai dimainkan. Selain tanda-tanda seorang bandar sedang bermain di sebuah saham juga dapat dilihat dari volatilitas pergerakan harga saham yang biasanya akan meningkat, dan biasanya disertai dengan berita-berita yang muncul di pasar terkait dengan saham tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberitahu para retail untuk memfokuskan perhatiannya pada saham yang akan dimainkan sehingga akhirnya ikut bermain dalam saham tersebut. Peningkatan volume juga dikarenakan bandar sengaja memperbanyak transaksi yang terjadi sehingga kode sahamnya muncul di running trade dan mendapat perhatian pasar. Gambar di video merupakan fase pergerakan saham di pasar yang sering kita kenal dengan sebutan market cycle atau siklus pasar. Apa hubungannya dengan bandarmologi? Ternyata siklus pasar di atas terjadi karena peranan seorang bandar, atau bisa dibilang, siklus pasar terjadi karena adanya praktek bandarmologi. Pada saat bandar ingin bermain pada sebuah saham, tentunya dia harus menjadi pemegang sebagian besar saham yang beredar di publik. Biasanya bandar juga berusaha untuk dapat mengumpulkan modal sahamnya di harga yang murah. Tujuannya agar dapat murah, tujuannya agar dia dapat dengan mudah mengontrol harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang diatur sendiri. Fase stealth phase, dalam bandarmologi adalah fase awal akumulasi. Fase awareness phase, biasanya disebut fase menggoreng. Mania phase biasanya di mana disebut fase distribusi awal, dan blow off phase adalah fase distribusi akhir. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Fase akumulasi adalah fase di mana bandar mulai mengumpulkan barang. Jangka waktu fase akumulasi bisa bermacam-macam, mulai dari harian, mingguan, bahkan bisa mencapai beberapa bulan. Pada fase akumulasi biasanya volume transaksi sebuah saham mulai memperhatikan adanya peningkatan, namun tidak signifikan dan tidak disertai dengan kenaikan harga yang signifikan pula. Pada beberapa kasus bahkan proses akumulasi dilakukan oleh bandar dengan disertai penurunan harga pada sahamnya. Dijaganya harga sebuah saham pada saat proses akumulasi bertujuan agar bandar dapat mengolesi barang di harga murah. Tidak jarang proses akumulasi dibantu oleh munculnya berita-berita negatif serta hasil riset dan outlook yang negatif untuk saham tersebut yang membuat keinginan menjual saham tersebut meningkat sehingga mempermudah bandar dalam mengumpulin barang, bahkan disertai dengan penurunan harga.
Selanjutnya, setelah fase akumulasi selesai, muncullah yang dinamakan fase menggoreng saham atau dalam istilah kerennya sering disebut markup. Pada fase ini biasanya bandar masih melakukan aksi beli, namun harga dibiarkan mengalami kenaikan, karena memang tujuannya adalah membawa harga saham naik ke level tertentu. Untuk membantu menaikkan harga saham, bandar membutuhkan bantuan tenaga dari retail, karena itu power dari sisi permintaan harus dinaikkan. Menaikkan permintaan biasanya dilakukan dengan cara dikeluarkan berita-berita positif tentang saham tersebut, mengingatkan kembali kepada retail akan rencana-rencana indah, emiten serta outlook yang positif dan target harga yang menggiurkan. Setelah itu, kenaikan harga yang terjadi dianggap cukup mencapai target, maka dimulailah fase distribusi. Mulailah bandar sedikit demi sedikit mendistribusikan barangnya ke pasar. Pada fase awal distribusi, tidak jarang harga masih bergerak naik karena penjualan dilakukan secara sedikit demi sedikit agar tidak membuat pasar curiga. Pada fase menengah, biasanya kenaikan terbatas dan cenderung bergerak datar, karena penjualan dilakukan bandar mulai mengalahkan kekuatan permintaan dari retail. Pada fase ini juga penting bagi bandar untuk memanfaatin harga sehingga tidak jatuh terlalu awal atau sebelum distribusi selesai. Bila harga terlihat jatuh sebelum distribusi selesai, tidak menutup kemungkinan bandar akan kembali melakukan pembelian untuk mengangkat harga sehingga menaikkan gairah beli dari retail. Setelah penjualan dianggap cukup, maka proses distribusi memasuki tahap akhir, di mana biasanya penjualan dilakukan dengan volume yang cukup masif, sehingga harga tertekan ke bawah, dan setelah barang habis, dengan keuntungan yang telah didapat karena menjual di harga tinggi, hanya tinggal kembali memantau harga sahamnya dan menyerahkan mekanisme pada pasar. Masuklah kita pada tujuan utama mempelajari pergerakan si bandarmologi, yaitu untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh bandar, menghindari kerugian yang dapat timbul, dan bahkan ikut mengambil untung dari prosesnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, dalam melakukan transaksi jual beli saham harus dilakukan melalui perantara, seperti MNC Sekuritas Sales B73, data penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bandar boleh dilihat suatu saham dalam jangka waktu tertentu. Dalam melakukan aksinya, biasanya bandar menggunakan lebih dari satu sekuritas, alasannya antara lain agar tidak mudah dideteksi, agar dapat saling mengoper barang antara dia sendiri. Walaupun bandar biasanya menggunakan lebih dari satu sekuritas, hal yang penting diperhatikan dalam meganalisis pergerakan saham dari sisi bandarmologi, selain moving average, super trend dan volume boleh juga untuk mendeteksi si bandar dan berita news yang beredar saat itu. Masuklah ketika si bandar masuk, dan bailah seadanya, agar kita jangan mengganggu proses berjalannya pekerjaan bandar. Ibarat kita menompang pada bandar, pergunakan stop loss Anda apabila hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagus apapun saham yang Anda beli, baik FA atau fundamental bagus, bandarlah semua kuncinya penggerak harga saham. Tentukan target Anda, jangan terlalu dipaksa cita-cita Anda ke langit ketujuh, semua kendali di tangan market maker. Bila waktunya keluar, keluarlah. Mari kita lihat histori satu emiten saham ini ketika sideways, hingga tiba-tiba saham tersebut volume transaksi cukup kuat dibarengin news beredar. Di tanggal 24 Januari tahun 2022 saham BCAP terjadi volume cukup signifikan, karena volume sebelumnya rata saja, dan dibarengi harga menembus moving average dan super trend. Di situ kita mulai mengambil tahu ada apa dengan saham tersebut. Jelas sudah yang di lingkari merah itu, siapa saja yang mengumpulin barang dari urutan 1 sampai 3 itu barang mereka banyak. Manfaatkan berita dan isu untuk mengetahui siapa dan apa yang sedang dilakukan bandar. Lalu bagaimana dari sisi news? Apakah bandar juga menggunakan media berita dalam menggoreng? Bila benar, perhatikan indikator pendukungnya. Terkadang news hanya berita penyampaian saja, tetapi harga tetap stagnan.
Yang pasti, jangan gunakan bandarmologi sebagai satu-satunya indikator yang Anda gunakan dalam menentukan trading plan Anda, mesti dibantu dengan indikator lainnya, contoh moving average atau volume dan macam-macam lagi indikator yang nyaman Anda lakukan, dan perlu Anda tahu di grup peti kemas pintu masuknya, di Omega Trader tempat belajar teknikal, di sana Anda belajar macam-macam teknikal Anda tidak dipungut 1 sen pun biaya belajar teknikal. Apakah Anda masih tipe berbayar di grup VIP puluhan juta? Kalau masih ada yang free, buat apa yang berbayar? Kami tunggu kedatangan Anda di grup Omega Trader. Salam saham, saham siap terbang bosku, semoga YouTube nih bisa membantu teman-teman di luar sana.